Pemirsa, ratusan anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan mengaku menggunakan narkoba. Pengakuan tersebut disampaikan melalui program Surat Pengakuan Dosa yang digagas oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra. Berikut ini liputan Elsa Silalahi dan Rahmat. Ya, sebagai upaya untuk memberantas narkoba di wilayah hukum Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan ini menggagas program yang bernama Pengakuan Dosa bagi anggota Polri yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, seperti apa program ini dan sudah berapa banyak anggota polisi yang mengakui menggunakan narkoba? Saya langsung bergabung bersama Bapak Supriyadi selaku Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Halo Bapak. Halo, selamat siang Mbak Elsa. Selamat siang. Pak, boleh disampaikan sebenarnya apa sih nama program Pengakuan Dosa ini seperti apa? Dan sejauh ini sudah berapa banyak anggota polisi yang menggunakan atau mengungkap penggunaan narkoba? Jadi begini Mbak Elsa, program ini adalah merupakan inovasi dari Bapak Kapolda, Pak Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, di mana program ini merupakan beliau melihat atau mendapat informasi bahwa masih ada anggota Polri yang menggunakan narkoba. Makanya beliau membuat program Pengakuan Dosa, di mana program ini merupakan inovasi beliau menyampaikan kepada seluruh anggota agar membuat surat pernyataan bagi anggota yang pernah menggunakan narkoba. Dan program ini akan ditindaklanjuti dengan memberikan pengobatan berupa rehabilitasi kepada anggota yang pernah menggunakan narkoba tadi. Sampai saat ini sudah ada 248 anggota yang membuat surat pernyataan pengakuan dosa tadi. Jadi bisa kita pastikan bahwa tingkat kesadaran anggota sudah cukup tinggi dengan harapan bahwa mereka bisa kembali normal seperti sedia kala, sehingga apa yang pernah mereka rasakan, mereka anggap bahwa itu tidak benar, tidak baik, mereka akan kembali kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan. Program ini kapan di-launching, kemudian seperti apa pengawasannya di setiap kepolisian yang ada di 17 kabupaten kota? Program ini di-launching pada saat menghadapi Hari Bayangkara kemarin, pada tanggal 1 Juli. Program ini dibuat pada bulan Juni, ya, pada tanggal 8 Juni di-launching oleh Bapak Kapolda dan diberi jeda waktu selama 7 hari sampai dengan tanggal 15 Juni. Jadi tanggal 15 Juni merupakan akhir daripada surat yang dibuat oleh para anggota untuk membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan sebagai pengguna narkoba. Terkait dengan pengawasan ini memang diserahkan langsung kepada para Kapolres jajaran. Jadi Pak Kapolda menghimbau atau memerintahkan kepada para Kapolres untuk menyampaikan kepada seluruh anggotanya siapa yang pernah menggunakan narkoba agar membuat seperti surat pernyataan yang kita beri namanya pengakuan dosa untuk disampaikan kepada kita dan akan kita inventarisir untuk kita berikan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Dari 248 anggota kepolisian ini, mereka terungkap menggunakan narkoba setelah masuk kepolisian atau sebelum Pak? Dan boleh disampaikan juga ini mereka mengkonsumsi narkoba dari mana sih Pak? Jadi gini, dari data yang kita miliki memang sebanyak 248 ini adalah mereka atau anggota yang sudah aktif di kepolisian. Sementara barang yang mereka dapatkan, mereka rata-rata mendapat dari pergaulan mereka. Jadi terkait dengan pengakuan dosa tadi, Pak Kapolda memberikan seperti pemutihan sebenarnya. Jadi bagi anggota yang sudah bersalah, maka beliau kalau dia mengakui kesalahannya akan kita perbaiki dengan cara rehabilitasi tadi. Tetapi kalau memang ternyata hasil dari pemeriksaan di lapangan atau adanya penangkapan di lapangan masih ada anggota yang menggunakan, ya resikonya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi demikian wawancara saya bersama Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Elsa Silalahi, Rahmat Metro TV. Pemirsa, apa tujuan utama program Surat Pengakuan Dosa yang digagas oleh Kapolda Sumatera Selatan? Seberapa efektif program tersebut untuk memberantas penyalahgunaan narkoba? Di lingkungan Polda Sumatera Selatan, saya akan membahasnya bersama dengan Wakapolda Sumatera Selatan, ada Brigjen Pol Rudi Setiawan. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rudi. Pak Rudi, kenapa kemudian Polda Sumatera Selatan memilih menggunakan jalur pengakuan dosa dalam rangka bersih-bersih narkoba di Polda Sumsel, Pak? Iya, mungkin sebelumnya ingin saya sampaikan dulu bahwa program pengakuan dosa ini merupakan inovasi
dari Bapak Kapolda kami, Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri. Beliau 2 bulan lalu masuk ke Polda Sumsel mengatakan bahwa persoalan yang paling utama dalam kita menjalankan organisasi ini adalah sumber daya manusia. Ini tidak terlepas harus dilakukan pembinaan anggota Polri. Nah, beberapa anggota Polri kita juga tidak menutup diri, mungkin di publik juga sudah tahu, ada yang terindikasi menggunakan narkoba. Bahkan ada yang terlibat jauh daripada menggunakan, itu pun sudah diproses ya. Nah, beliau concern sekali terhadap harus dirubah ini aset Polri, aset Polda Sumsel, supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan dapat melakukan tugas yang diharapkan oleh masyarakat. Begitu. Baik. Pak Rudi, apakah pernah mungkin Polda Sumsel melakukan cara-cara lain sebetulnya untuk betul-betul mengetahui apakah ada anggota Polri yang pernah menggunakan atau bahkan sudah tidak menggunakan lagi? Kenapa kemudian jalur pengakuan dosa kemudian yang dipilih? Apakah memang ini lebih efektif atau seperti apa, Pak Rudi? Iya, jadi ada hal yang menarik dari inovasi beliau ini adalah bahwa di dalam undang-undang narkotika juga dibenarkan untuk dilakukan rehabilitasi ya di pasal 56 itu. Kenapa kita sebagai pemilik daripada anggota tersebut tidak melakukan? Nah, untuk itu beliau memberikan peluang ya, semacam tadi istilahnya pemutihan. Ayo, siapa yang pernah menggunakan? Ini kita sudah melakukan kajian ini, Mas Kevin, terkait dengan masalah hukum. Tentunya yang kita rehab ini adalah yang menjadi korban. Kita ketahui bahwa para pengguna ini juga dapat dikategorikan sebagai korban. Nah, mereka ini perlu kita ambil, kita perbaiki ya dengan melakukan rehab. Nah, caranya kan kita tidak tahu, ini juga ada yang belum terungkap. Oleh sebab itu disebarlah pengumuman program pemutihan tersebut, barang siapa yang mengakui pernah menggunakan atau pernah berhubungan dengan narkoba tersebut untuk menyatakan diri pernah dan bersedia untuk direhabilitasi. Itu yang digagas oleh Pak Kapolda kami. Berarti bisa dipastikan bahwa 248 anggota polisi tersebut merupakan korban ya, Pak Rudi ya, tidak ada yang sebagai pengedar begitu? Iya betul. Bukan. Mereka kategorinya adalah mereka sebagai pengkonsumsi ya, pemakai. Ya, itu sebabnya itu kita kategorikan sebagai korban. Kita harus tolong, Pak Kapolda harus tolong mengambil mereka, memperbaiki, mengajak mereka melalui program-program rehabilitasi yang sudah kami siapkan. Apakah ada kemungkinan bahwa jumlah 248 orang yang menggunakan narkoba ini akan bertambah, Pak? Kami berharap tidak, tapi kami tetap membuka diri ya, karena kita ketahui betapa dahsyatnya apa itu pengaruh narkoba di lingkungan kita. Begitu banyaknya upaya yang kita lakukan untuk pencegahan penanggulangan narkoba, tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota yang terlibat. Saya harapkan itu tidak akan berlanjut, tetapi apabila masih ada, tetap kita akan lakukan rehabilitasi. Yang kemudian tidak mengaku. Nah, ini bagaimana kemudian cara mendeteksi orang-orang yang tidak mengaku di tubuh Polda Sumsel ini? Nah, ini sudah diberi batasan, Mas Kevin, ya. Jadi surat pengakuan ini barang siapa yang mengaku akan dilakukan rehabilitasi dan berjanji tidak melakukan lagi, maka ya ibaratnya hapuslah dosa-dosanya. Tetapi ketika kemudian setelah ini program ditutup dan mereka diketahui melakukan atau terlibat dalam narkoba, tentunya tidak akan segan-segan. Peraturan akan kita terapkan. Bahkan seminggu yang lalu Bapak Kapolda telah memberhentikan dengan tidak hormat 9 anggota Polri yang terlibat dalam pengedaran narkoba. Baik, Pak Rudi, bagaimana kemudian memastikan bahwa proses rehabilitasi terhadap 248 ini akan berjalan efektif? Kita khawatir, Pak, kalau nanti suatu saat di antara 248 anggota Polri ini
tahu-tahu belum betul-betul pulih begitu dan kemudian bisa saja kembali masuk ke dunia narkoba. Apalagi kita tahu bahwa polisi ini sangat dekat dengan memberantas narkoba. Ya, ini makanya kita dalam seminggu terakhir ini kita mencoba memformulasikan ya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam rehabilitasi. Pertama-tama kita nanti akan melakukan asesmen ya, pengecekan kesehatan sejauh mana narkoba itu dikonsumsi oleh para korban-korban tadi yang kita akan lakukan rehab. Kemudian kita akan menggugah mereka melalui pendekatan-pendekatan agama. Jadi mereka akan sholat berjamaah, tausiah dan segala macam. Tidak hanya di situ saja, kami bekerjasama dengan ikatan NAC, program NAC ini juga kami lakukan supaya pola pikir mereka yang tadinya berpikir selalu tentang narkoba akhirnya bisa berubah. Dan kita coba juga lakukan kegiatan kerja. Kita akan bawa mereka ke tempat-tempat pekerjaan yang jauh daripada apa yang didapat dari kepolisian, seperti kuli panggul, kerja pelabuhan, kerja kasar, dengan maksud supaya mereka benar-benar memahami dan bersyukur bahwa jadi polisi itu lebih baik daripada apa yang mereka lihat itu. Program selanjutnya adalah kita akan tampilkan apa itu ya yang pernah jadi korban juga dan sekarang berubah dan berhasil. Begitu, Mas Baik, Kevin. Pak Rudi, dari mana sih 248 ini mendapatkan narkoba? Ya, dari surat pengakuan dosa itu ini beragam ya. Mereka tapi kebanyakan adalah karena pekerjaan ya. Pekerjaan mereka ini semua punya resiko. Pekerjaan sebagai pemberantas narkoba ini godaan cukup banyak. Kemudian juga pergaulan sehari-hari di luar dinas ini kan sama saja. Mereka pada jam-jam dinas, pada masa dinas, ya mereka mungkin agak patuh terhadap aturan ya, pengawasan begitu tinggi. Tapi begitu pulang ke rumah bersama-sama keluarga dan sama teman-temannya, ini potensial sekali untuk tergoda oleh narkoba. Baik, Pak Rudi, bisa dipastikan tidak bahwa dari 248 anggota Polri yang kemudian pernah berurusan dengan narkoba atau pernah menggunakan itu tidak mendapatkan narkoba ini dari kriminal-kriminal narkoba, Pak? Atau mungkin penjahat-penjahat narkoba yang kemudian ada di Sumatera Selatan sehingga kemudian tidak ada penyalahgunaan kewenangan di sana? Ya, bisa kami pastikan karena di dalam surat pengakuan dosa tersebut itu juga diuraikan bagaimana mereka bisa mendapat dan mereka bisa mengkonsumsi narkoba tersebut. Dari apa yang mereka tulis dan mereka nyatakan, rata-rata mereka semuanya itu adalah karena pergaulan, ya, karena ajakan, karena keingintahuan mereka, akhirnya mereka mencoba untuk menggunakan dan mereka bertekad untuk berhenti dan mengikuti rehabilitasi. Baik, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rudi Setiawan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Rudi.